Sebelum masuk lebih lanjut, aku mau perkenalan diri. Aku Della Delila. Mungkin ada beberapa orang yang tahu, mungkin aku adalah EX JKT48. Hampir 7 tahun aku di sana dan akhirnya tahun lalu Maret aku memutuskan untuk graduation atau keluar. Why? Karena aku percaya ada satu panggilan di dalam hidup aku, nggak cuma aku tapi kita semua punya panggilan hidup, dan aku mau masuk ke panggilan hidup ya Tuhan untuk melayani Tuhan, biar hidup ini ya Tuhan pakai aja gitu ya, mungkin bayar harga tapi ya aku percaya kok Tuhan Yesus itu baik. Jadi mungkin ya itu perkenalan singkat ala aku gitu ya. Dan aku umurnya 22 tahun nanti 15 November. Oke, kalian juga bisa follow my Instagram della.delila atau YouTube. Aku punya YouTube namanya juga Della Delila. Anyway, jadi tuh kemarin pas aku disuruh sharing, ya aku tanya sharingnya tentang apa. Ternyata sharingnya itu tentang memasuki new normal dengan sukacita dan penuh pengharapan. Amin, amin. Semuanya sukacita, harus sukacita ya. Semuanya penuh pengharapan, amin. Karena pengharapan kita di dalam Kristus itu nggak pernah sia-sia. Aku percaya. Dan aku kepikiran untuk sharing my testimony, kesaksian aku, pengalaman aku memasuki 2020 ini, apa yang aku alami dan rasain gitu. Jadi memasuki 2020 ini Tuhan banyak proses aku gitu ya, terutama di segi ekonomi gitu. Jadi memasuki 2020 aku pengen banget pergi ke Israel, aku pengen banget ini itu dan tiba-tiba anyway aku kerja juga, dan tiba-tiba aku kerja sama suatu brand, suatu orang sama seseorang gitu ya, dan ternyata aku harus diperhadapkan dengan aku ditipu puluhan juta, dan abis itu aku harus nombok yang lumayan banyak banget gitu. Gak cuma itu aja, tapi di situ aku ngerasa kayak aku yang harus bayar kuliah, harus banyak banget pengeluaran yang aku nggak tahu. Aku sampai bener-bener I don't know gitu, karena jujur aku tuh emang dari kecil udah mungkin tulang punggung keluarga, mungkin udah nyari uang sendiri gitu ya. Dan di fase-fase 2020 ini bener-bener banyak hal yang terjadi sampai yang kayak aku nggak ada no one to care with me gitu, even my family sekalipun. Tapi aku percaya bukan karena mereka jahat, tapi itu proses buat aku gitu. Aku percaya kalau mereka begitu sama aku, bukan berarti mereka jahat, bukan berarti mereka benci, tapi ya itu proses aku gitu. Bulan demi bulan, hari demi hari, minggu demi minggu aku jalani dengan down, dengan kecewa. Tuhan, kenapa kok bisa kayak gini? Aku udah memutuskan keluar dari JKT48. Aku rela memutuskan untuk bayar harga, tapi kok Tuhan buat hidup aku kayak gini. Mulai namanya manusia ya, kalau dalam sisi atau titik terendah tuh mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi saat kita lagi fall in love, kita bisa bilang Lord, ini aku, Tuhan pakai aku. Tapi sometimes kita diuji di saat keadaan kita terendah, kita masih bisa gak sih bilang Lord I love you gitu. Sama kayak Ayub gitu ya, saat dia dicobai gitu, masih bisa gak sih kita bilang kayak Tuhan Engkau sungguh baik, bisa gak sih gitu. Dan jujur menurut aku sendiri itu sulit banget gitu. Itu sulit banget yang sampai aku sempet ngerasain depresi, ngerasain stres gitu. Gak cuma ekonomi, tapi yang kayak banyak hal terjadi, ada konflik in family gitu loh. Pokoknya cita-cita aku, impian yang pengen aku raih, yang aku lakukan itu benar-benar gagal dan hancur gitu. Sampai aku cuma mikir, Tuhan, do you love me gitu? Tuhan sayang sama aku gak sih gitu loh. Sampai aku mulai hitung-hitungan berhari-hari, dan mulailah timbul rasa depresi yang jujur itu ngeganggu aku banget. Jujur itu sakit banget, yang sampai aku gak bisa encounter sama Tuhan, aku gak bisa ngalamin Tuhan. Tapi kalian percaya gak sih teman-teman, Tuhan kita tuh tetap baik. Every season, setiap musim dalam hidup kita tuh gak pernah sendirian. Kalau kita memutuskan untuk sama Tuhan, enak gak enak, Tuhan tuh sama kita. Why? Karena di saat berbulan-bulan aku gak enak sama sekali hidup aku mau kasih kesaksian buat kalian. Suatu malam subuh aku tuh gak bisa tidur. Jadi setiap malam tuh aku gak bisa tidur, tapi biasanya pasti tidur. Nah, kali ini suatu malam aku gak bisa tidur, dan saat itu tiba-tiba aku ngerasa kayak ada suara yang kayak nyanyiin lagu terus-terusan tuh suara, Tuhan Engkau ajaib bagiku, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku.
masih ada bagiku. Subuh itu, suara itu terus berkali-kali selama lama banget gitu teman-teman, sampai akhirnya aku ngerasa ke distract dan gak bisa tidur. Dan saat itu udah aku nyanyiin, dan saat aku nyanyiin aku benar-benar encounter, aku benar-benar ngalamin Tuhan. Dan judul lagu itu adalah Mukjizat Masih Ada. Di saat seperti itu jujur aku kehilangan pengharapan, aku gak punya sukacita gitu. Tapi aku sadar gitu bahwa Tuhan itu gak pernah ninggalin kita apapun dosa yang kita lakuin. Saat kita fokus, saat kita komit, Tuhan ampuni aku, Tuhan aku mau balik sama Tuhan, ini hidup aku, pakai hidup aku Tuhan, biar hidup aku jadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Aku percaya kok saat kita menabur dengan kebenaran, saat kita menabur kasih, sukacita, apapun itu Tuhan tambah-tambahkan gitu loh. Tenang aja. Dan saat aku subuh itu aku merasa besoknya beda banget. Aku ngerasain sukacita, aku ngerasain damai sejahtera, aku ngerasain berbulan-bulan hidup dalam keterpurukan, rasa takut, rasa kecewa, takut sama masa depan kayak gimana, takut, aduh kayaknya aku nggak bisa gini, aku nggak bisa gitu, ngerasa nggak layak. Tapi saat itu aku jujur ngerasa encounter sama Tuhan. Malam itu malam perjumpaan aku bersama Tuhan lagi. Dan besoknya sampai hari ini Tuhan terus berkati hidup aku, Tuhan terus nyatain kemuliaannya. Gak cuma soal berkat, tapi aku boleh melihat banyak orang dipulihkan. Doa-doa yang mungkin gak yang aku harapin kayak Tuhan jawab, yang doa-doa yang aku nantikan gitu ya Tuhan jawab gitu. Tapi bukan soal berkatnya yang aku lihat secara materi, bukan soal bukan soal semuanya itu, tapi yang aku lihat cuma satu, bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Apapun keadaan kalian sekarang, apapun kehidupan kalian sekarang yang lagi kalian alamin, rasa takut masa depan, apapun itu, aku cuma bilang sama kalian, apapun prosesnya enak gak enak, ingat 7 kali orang benar bang jatuh, 7 kali ia bangkit. Apapun fase hidup kalian, proses nikmatin, jalannya sama Tuhan. Even kita gak ngelihat, Tuhan tuh tetap bekerja. Even kita gak ngerasa, Tuhan bekerja. Amin, amin. Itu yang aku rasain. Dan aku percaya aku mau terus pegang iman ini sama Tuhan Yesus. Dan aku juga mau encourage kalian biar kita sama-sama terus pegang apapun keadaan dunia sekarang, apapun keadaan lingkungan kalian sekarang, yang enak gak enak gitu ya, aku gak tahu apa, tapi aku berdoa biar sukacita, biar Tuhan yang terus hibur dengan Roh Kudus, biar terus tinggal di dalam kamu, sehingga kamu boleh terus bertahan. Karena kalau kamu bertahan, aku percaya waktunya Tuhan itu yang akan Tuhan akan nyatain ke kamu. Dan sekarang aku percaya saat Tuhan membuka, gak ada seorang pun yang dapat menutup. Amen. Dan aku mau kasih sedikit firman di Yesaya 42 ayat 1 sampai 3. Oke. Jadi isinya tuh, hamba Tuhan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Amin. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suara di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Oke, jadi di sini tuh nubuatan Yesaya bahwa nanti ya akan ada, ya aku percaya Mesias yaitu Yesus ya. Dan di sini aku mau highlight di ayat ketiga, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalai tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum gitu. Yang aku mau sharing, ayat ini adalah ayat proses hidup aku di tahun 2020. Aku percaya setiap hari mungkin kita akan ada proses, itu gak akan pernah berhenti sampai kita meninggal gitu menurut aku. Dan oleh sebab itu kita punya Yesus, kita terus bertahan dan terus berharap sama Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Mungkin banyak yang mikir kayak, ya ini hidup aku udah terlanjur, aku udah terlalu dosa, aku udah terlalu nyakitin Tuhan, aku udah mungkin aku udah melanggar hukum Tuhan, aku udah gak berkenan, aku udah gak layak. Tapi percaya teman-teman, Tuhan kita gak kayak gitu. Pikiran Tuhan kita tuh gak seperti itu. Mungkin saat kita gak layak, tapi Yesus datang ke dunia buat siapa sih? Buat kita semua, menebus dosa kita semua gitu. Bulu yang patah terkulai tidak akan pernah dipatahkannya. Karena apa? Tuhan cinta sama kita. Mungkin yang kita pikir kayak, udah hancur. Tapi Tuhan bilang, no, waktuku bukan waktunya kamu. Saat aku membuka gak ada seorang pun yang menutup. Tapi Tuhan cuma minta apa? Datang sama aku, marilah semua yang letih sudah berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan dan sukacita. Amin. Hari-hari ini aku gak tahu apa yang sedang kalian alamin, tapi aku mau encourage kalian untuk terus pegang
janjinya Tuhan, karena Dia Allah yang setia gitu. Terus nyatain, terus melakukan kebenaran-kebenarannya Tuhan, karena aku percaya orang benar itu nggak akan pernah dipermalukan. Mungkin saat ini rasanya keadaan mengecewakan, tapi aku percaya proses yang boleh kalian alamin apapun itu, enak nggak enak sekalipun, untuk sesuatu hal yang worth it di depan sana yang mau Tuhan kasih sama kita. Mungkin kita harus diproses. Buat apa sih? Buat saat kita dapat sesuatu di depan sana, hati kita tuh apa? Humble. Kitanya yang makin kecil, Tuhannya yang makin besar. Tuhannya yang makin nampak, yang kelihatan, kitanya yang makin ke bawah. Amin. Biar hidup ini cuman buat Tuhan aja, kemuliaan cuman buat Tuhan aja. Amin teman-teman. Yuk mari kita bersatu di dalam doa. Hari ini aku mau encourage teman-teman buat kita sama-sama bersuka cita memasuki new normal ini juga. Kalau kemarin-kemarin boleh terjadi hal yang gak enak, tapi aku percaya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Yuk kita fokus bahwa Tuhan Yesus itu yang akan memegang setiap hidup kita. Kita gak akan pernah ditinggalkan sekalipun teman-teman. Amin. Ayo mari kita bersatu dalam doa ya. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat sharing singkat ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat siapapun Tuhan hari-hari ini Tuhan, yang mungkin merasakan kekecewaan Tuhan, tawar hati Tuhan, hamba gak bisa ngerasain hadirat Tuhan. Bahkan Tuhan khawatir akan masa depan Tuhan, bahkan banyak penyesalan Tuhan dari masa lalu, kepahitan Tuhan. Tapi hamba-Mu hari ini berdoa Tuhan, Kau lepaskan dan Kau patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Tulang-tulang kering aku mau perkatakan bangkit di dalam nama Yesus Tuhan. Tulang-tulang kering aku mau perkatakan bangkit di dalam nama Yesus Tuhan. Ada pengharapan yang baru Tuhan memasuki new normal ini Tuhan. Gak cuma new normal Tuhan, tapi setiap hari Tuhan, biar kasih-Mu selalu baru setiap pagi buat setiap hidup kami Tuhan. Tuhan malam hari ini Tuhan, siang, pagi, sore Tuhan, kami mau berkomitmen Tuhan bahwa kami mau terus mengasihi Tuhan apapun yang terjadi dalam setiap hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, saat kami memegang, saat kami percaya, saat kami berharap sama Tuhan, masa depan sungguh ada dan harapan kami tidak akan pernah hilang siapapun Tuhan. Hari ini kami mau tolak Tuhan setiap roh-roh yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan. Hari ini Kau yang berkati setiap keluarga demi keluarga Tuhan, rumah demi rumah Tuhan. Hari ini aku percaya Tuhan, hati Bapa akan kembali kepada anak dan hati anak akan kembali kepada bapaknya Tuhan. Aku percaya Tuhan akan ada keunitian Tuhan dari setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Siapapun Tuhan hari ini Tuhan, Kau yang berbicara buat setiap mereka Tuhan, Kau peluk Tuhan, biar ada hati Bapa Tuhan dalam setiap hidup mereka, sehingga mereka boleh ngalamin Tuhan, sehingga mereka boleh encounter sama Tuhan. Mereka gak diombang-ambingin sama dunia, tapi mereka terus boleh jadi dampak Tuhan kemanapun kaki mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anak-anak muda Tuhan, mungkin yang hari ini rasanya gak tahu mau ngapain Tuhan. Kau berikan damai sejahtera Tuhan, Kau berikan visi-Mu Tuhan, Kau berbicara Tuhan melalui mimpi-mimpi-Mu, melalui penglihatan. Kau beri kepekaan Tuhan buat setiap telinganya, sehingga mereka boleh ngenang, mereka boleh ngerti Engkau Tuhan berbicara dalam setiap hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai Tuhan sharing singkat Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai Tuhan untuk berdoa Tuhan, tapi hamba-Mu percaya Tuhan, kuasa-Mu gak akan pernah berhenti buat setiap kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang gak pernah tidur Tuhan, Kau Allah yang gak pernah diam Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami mau perkatakan Tuhan, pengharapan mukjizat masih ada Tuhan. Yang rasa-rasanya Tuhan udah mulai kecewa sekalipun, rasa-rasanya gak punya pengharapan, aku mau perkatakan Tuhan, mukjizat masih ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami lepaskan Tuhan berkat Tuhan, kami lepaskan Tuhan sukacita dan damai sejahtera Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amen. Thank you. Biar terus semangat dan kuat-kuat di dalam Kristus. Memasuki hari-hari ini, biar kita terus tinggal di dalam hadirat Tuhan, biar kita terus mengasihi Tuhan, biar kita terus melekat sama Tuhan. Amen. Aku Dela Delila. So buat teman-teman, God bless you.